Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari pencinta Rema Meja Sabda Paroki Santa Maria Bunda para Bangsa Gunung Situli yang dikasihi Allah. Kembali berjumpa kita di Rema Meja Sabda Jumat 8 Mei 2020. Malam ini saya mengajak kita untuk kembali bermenung bersama dengan tema Yesus, jalan menuju rumah Bapa. Di sana bersamanya kita berada dalam kebenaran dan hidup. Merefleksikan tema ini, kita berangkat dari Meja Sabda pertama dalam bacaan dari Kisah Para Rasul untuk misa harian hari ini. Kita belajar dari Paulus, tetapi saya mau mengatakan sesuatu tentang realita dari karya kesaksian kita akan Injil. Beberapa tahun kemarin ketika atau setelah menjadi imam, kadang-kadang saya bertemu dengan umat. Ketika dipilih atau umat beriman memilih seseorang untuk menjadi pengurus gereja, umumnya tokoh yang diorbitkan atau yang dimintai kesediaannya karena dipandang memiliki kelayakan baik publik maupun spiritual untuk jabatan tertentu dalam kehidupan menggereja, selalu ada 2-3 hal menjadi kendala. Pertama, tidak memiliki cukup waktu. Kedua, merasa tidak mampu. Aku tidak sanggup. Wah, masih ada yang lebih hebat, lebih bisa, lebih memadai pengetahuannya daripadaku, dan seterusnya. Itulah alasan-alasan klasik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dijumpai di dalam kehidupan menggereja kita. Dan ini tentu terkait dengan pengalaman pewartaan kabar sukacita Injil kepada dunia. Dan di sanalah, itulah sekelumit kesulitan, ketidakmudahan yang kita jumpai di dalam usaha untuk menyebarluaskan Injil kepada dunia. Ini akan menjadi lebih rumit lagi ketika ditambah kalau kita tidak memiliki sikap kesetiaan kepada Kristus yang kita imani. Kalau kita tidak memiliki kesetiaan ini, maka kemudian kita juga tidak memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan gereja di zaman kita demi perluasan kerajaan Allah dan sebagai persiapan dalam pencerahan kita menuju kepada Allah. Kalau ini kemudian terjadi, maka kita lalu akan jatuh atau tergelincir di dalam yang biasanya orang mengatakan kekeliruan. Karena itu, mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus setelah ditangkap oleh Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, lalu kemudian ia bersaksi tentang Yesus yang telah menangkapnya ini. Pola kesaksian Paulus yang ia pakai hari ini adalah bercerita bahwa penginjilan memang ternyata adalah cerita. Bercerita dengan menarik, melibatkan imajinasi. Dan Paulus melakukan ini untuk memaparkan kisah hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan cerita Paulus justru kemudian menyentuh
hati serta ingatan para pendengarnya. Cerita Paulus ini menarik dan berhubungan dengan Injil. Karena itu, maka ini tidak sekedar cerita omong kosong atau cerita yang tidak punya nilai. Cerita ini bernilai karena memiliki sifat yang jujur tanpa tendensi membela atau menghakimi siapapun. Ia bermakna karena bercerita tentang karya Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia, bermula dari pengalaman Israel, lalu kemudian memuncak dalam diri Kristus, lalu kemudian menjangkau seluruh dunia. Bagi Paulus, kisah Yesus adalah inti ceritanya. Ya, Paulus menyatakan bahwa kisah hidup Yesus atau kisah hidup, karya, sengsara, penderitaan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Inilah inti pemberitaan atau inti ceritanya Paulus. Jadi bersaksi karena memperhadapkan orang pada kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, lengkap dengan segala konsekuensinya. Realitas hidup umat Tuhan semakin tidak semakin ringan di tahun 2020. Tantangan semakin kuat dan rumit dengan hadirnya COVID-19, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Maka beriman di tengah COVID menjadi tantangan tersendiri. Namun, di dalam tantangan seperti ini, kita diajak untuk yakin bahwa Yesus yang menderita dahsyat itu akan menyelamatkan kita. Hanya satu hal perlu kita buat. Percaya kepadanya, berdoa, dan berjuang dengan mengikuti atau melakukan anjuran-anjuran yang sedang digalakkan untuk memutuskan rantai penyebar luasan COVID atau wabah ini. Maka kita bukan hanya bertahan, tetapi kita akhirnya diajak untuk mampu menyuarakan kebenaran terkait dengan hidup Kristus dan memihak kehidupan atau yang biasa dikenal dengan istilah pro-life. Untuk sampai ke sana, maka kita memiliki tokoh atau panutan utama dalam hidup kita. Dan entah hidup atau entah mati, Yesus itu adalah jalan menuju kepada Allah. Kita diajak untuk percaya pada Bapa dan pada Kristus dalam Injil hari ini. Lalu apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Pertama, Yesus mau mengajak kita untuk mengenal dan percaya kepada Dia. Sebab mengenal Dia dan percaya kepada Dia sama dengan mengenal Bapa. Sebab hanya melalui Yesus orang dapat sampai kepada Bapa. Lalu Yesus kemudian menegaskan 3 hal. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan, bukan penunjuk jalan. Dia adalah kebenaran, bukan pewarta kebenaran. Dia adalah hidup dan bukan pemberi hidup. Dia adalah hidup itu sendiri. Maka ketika Anda dan saya menerima Kristus di dalam perayaan Ekaristi, tubuh dan darahnya yang mengalami transubstansiasi, roti dan anggur, serta air yang mengalami peristiwa transubstansiasi perubahan menjadi tubuh dan darah Kristus. Pada saat yang sama, kata Paulus, bukan lagi Anda yang hidup, bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri Anda, dalam diri saya. Kristus yang sama yang hidup dan bergerak dalam diri kita. Karena itu maka kitalah baik Roh Kudus, baik Roh Allah.
Dialah sumber kehidupan. Kedua, alasan kepergian Yesus pada Bapa itu mempersiapkan tempat bagi para murid, lalu kembali untuk menjemput mereka. Ini janji eskatologis bagi kita orang percaya untuk bertemu dengannya dalam rumah Bapa. Janji ini, tanda kutip, adalah penghiburan bagi kita dan sekaligus peneguhan iman. Jadi, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan ini fakta kebenaran ilahi yang sering sulit diterima banyak orang. Tetapi orang yang percaya, orang yang beriman kepadanya akan mengatakan, I trust in you. Jesus, I trust in you. Bagaimana saudara-saudari? Mari kita membangun iman, kepercayaan kita kepada Allah di dalam kebersamaan kita dengan Kristus setiap waktu. Sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kita.